Selamat malam semuanya. Di tutorial ke-19 kali ini kita akan membahas tentang implementasi delay message RabbitMQ pada project Spring Boot kita. Oke, tutorial ke-19 kali ini akan menjadi tutorial terakhir pada tutorial pembuatan website to-do list. Oke, langsung saja. Kita pergi ke project backend kita. Oke. Kemudian di kelas to-do list b-application.java di sini tambahkan anotasi enable async. Jadi nanti kita akan menggunakan mekanisme asinkronus dalam mengirim pesan ke Kiwi RabbitMQ. Oke, di sini udah kita save. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan config pada kelas application.yml untuk RabbitMQ. Di sini satu baris dengan application dan data kita tambahkan RabbitMQ. Kemudian di bawahnya itu ada host, yaitu localhost. Kemudian port 8001. Kemudian ada username. Username itu defaultnya guys. Kemudian ada password. Password defaultnya juga sama ya, yaitu guys. Jika sudah kita save. Nah, selanjutnya kita akan buat config untuk si RabbitMQ-nya. Kita pergi ke package config. Kemudian kita tambahkan satu kelas baru. Di sini saya kasih nama RabbitMQ config. Kemudian di atas kelas config ini saya tambahkan anotasi configuration. Di sini saya akan menambahkan satu config baru untuk exchange-nya. Tambahkan anotasi bin public exchange yang diambil dari library akimp.core. Kemudian namanya delay exchange. Return exchange builder dot direct exchange. Nah, untuk isinya ini akan saya buat di dalam kelas app constant agar tidak terlalu banyak hardcode ya. Di sini saya bikin kelas baru dengan nama RabbitMQ public static final string Kiwi name WhatsApp. Nah, untuk value-nya ini pastikan sama dengan exchange dan juga Kiwi yang kalian buat pada dashboard RabbitMQ. Kemudian saya tambahkan lagi public static final string exchange name. Notification. Kemudian saya akan bikin interval untuk waktunya. Interval untuk waktu kita mengirimkan message ke WhatsApp kita. Public static final long schedule first minute. Ini saya kasih 2L, kemudian kita copy aja. Di sini yang kedua saya ganti jadi second. Di sini saya ubah value jadi 4. Kemudian yang ketiga saya ubah jadi third.
Saya ubah jadi 6. Dan yang terakhir saya ubah jadi fourth. Saya ubah jadi 8. Oke. Kita save. Kemudian kita kembali ke kelas RabbitMQ config kita. Di sini kita isi untuk direct exchange-nya, kita ambil dari app constant yang telah kita buat tadi, constant.rabbitmq.exchange name. Enter, kemudian durable-nya kita set true. Kemudian with argument, ini kita isi x delete type, value-nya itu direct .build. Selanjutnya saya akan buat config juga untuk QI-nya. Public QI delete QI return QBuilder .durable. Nah, di sini untuk durable-nya kita isikan app constant.rabbitmq.qname. Kemudian saya buat juga config untuk binding-nya. Public binding parameter pertama itu Q yang dengan nama delay QI. Kemudian keduanya itu exchange dengan nama delay exchange. Return binding builder .bind. Kita isi delay Q. To exchange-nya itu kita isi dari delay exchange with app constant.rabbitmq.qname .noarg. Selanjutnya di sini saya akan bikin config untuk connection factory-nya. Bin public connection factory catching connection factory sama dengan new catching connection factory. Di sini kita isi hostnya, localhost connection factory.set port 8001 return connection factory. Kemudian di sini saya bikin config untuk Rabbit template-nya. Bin public Rabbit template connection factory. Return new Rabbit template connection factory. Oke. Untuk class config-nya udah selesai. Selanjutnya saya akan bikin sebuah service baru untuk RabbitMQ producernya. Di sini di dalam package service kita klik kanan new Java class, saya kasih nama RabbitMQ producer service. Tipenya kita pilih interface. Kemudian di sini akan saya buat sebuah metode baru, di mana metodenya itu tipenya void. Saya kasih nama send message delay. Parameternya itu to do. Oke. Kemudian saya bikin kelas untuk
sebagai implementasi dari si RabbitMQ Producer Service, kita klik kanan, pilih Java Class, RabbitMQ Producer Service IMPL .class. Di sini kita implement dari RabbitMQ Producer Service, tambahkan anotasi service, dan tambahkan juga notasi required Axe constructor, dan juga tambahkan anotasi SLF 4G untuk login kita ya. Kemudian di sini kita panggil si Rabbit template, private panel, Rabbit template, Rabbit template. Kemudian kita override metode yang kita buat pada interface RabbitMQ Producer Service tadi. Caranya klik Ctrl O, kemudian pilih Send Message, oke. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan anotasi @sneaky_throw dan juga anotasi async sebagai implementasi dari asynchronous yang telah kita panggil di main class kita. Kemudian di sini kita akan instansiasi object mapper, object mapper, new object mapper. Nah, object mapper ini akan kita gunakan untuk mapping dari si message yang akan kita kirim. Kemudian di sini saya buat variabel dengan tipe datanya itu local datetime. Di sini saya kasih nama start time sama dengan nah, di sini akan saya bikin sebuah private method ya, karena nanti method ini akan digunakan untuk si start time dan end time. Private, returnnya local datetime, kita kasih nama convert time, parameternya itu date, return date.toInstant, add zone ID of ini UTC dot to local datetime. Kemudian si metode ini kita panggil di sini. Convert datetime to do.get start date. Kemudian kita buat satu lagi local datetime end time sama dengan convert datetime to do.get end date. Oke, selanjutnya ini akan saya compare ya. Waktu dari end time ke start time itu selisihnya itu berapa lama gitu, berapa menit. Di sini akan saya bikin variabel long dengan nama different time, duration dot between start time, end time dot 2 minute. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin kondisi nih untuk berapa kali kita ini akan ngirim message ke WhatsApp gitu. Long schedule time app constant dot RabbitMQ dot schedule for. Oke, ini kita inisialisasi dengan 8L atau 8 menit lah. Kemudian saya akan buat sebuah metode lagi dengan nama isValid dengan returnnya boolean isValid time ya, biar komplit. Long
total time, long actual time. Return total time lebih kecil dari actual time. Oke, kita panggil si is valid time ini if is valid time. Di sini different time app constant dot rabbitmq dot schedule for minute. Schedule time sama dengan app constant dot rabbitmq dot schedule third. Ya. Di sini saya jelasin sedikit. Apabila si different time ini, jadi artinya let's say kita pilih waktu mulainya itu jam 9. Kemudian waktu selesainya itu jam 9:10. Nah, di sini kita compare nih. Kan berarti kan different time-nya itu perbedaannya 10 menit ya. Dari jam 9:10 dikurang jam 9 gitu. Itu ada 10 menit. Artinya apakah 10 menit ini lebih kecil dari 8 menit? Nah, artinya kalau misalnya dia lebih kecil, dia bakal masuk ke kondisi ini. Oke. Nah, saya contoh lain misalnya kita buat data jam 9, kemudian end time-nya itu jam 9:05. Artinya kan selisih cuma 5 menit ya. Nah, di sini bakal kebaca nih kalau misalnya apakah different time 5 menit itu lebih kecil dari 8 menit. Nah, makanya logik ini akan bekerja nih. Berapa kali pesan itu akan dikirim ke WhatsApp. Oke, lanjut. Else if sama ya, is valid time, different time, app constant dot schedule third dot rabbitmq dot schedule third. Di sini schedule time-nya kita set jadi yang second minute. Kemudian next lagi, else if is valid time, different time, app constant dot rabbitmq dot second minute. Maka di sini schedule time-nya kita set menjadi app constant dot rabbitmq dot first minute. Else-nya kita nggak perlu nge-declare ya, karena di awal ini kita udah nge-define. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi sebuah variabel untuk menghitung total perbedaan waktunya. Saya kasih nama total different time sama dengan different time dikurang schedule time. Oke. Kemudian di sini akan saya bikin sebuah map, di mana map ini untuk value-nya itu berisi list dari long. Key-nya ini saya isi string, kemudian value-nya list long. Saya kasih nama delay config sama dengan map.off. Di sini untuk key-nya ini adalah priority kita ya, yaitu high, medium, dan low. Di sini saya akan menambahkan priority pada kelas app constant kita. Saya bikin sebuah kelas baru, priority, public, static, final, string.
hike, kemudian public static final string medium, kemudian public static final string low sama dengan low. Jika sudah, kita save dan oke. Pertama itu untuk key-nya itu saya akan masukkan untuk yang hide dulu. .hide. Kemudian untuk value-nya itu list.of. Seperti yang saya mention di awal, apabila hide itu akan mengirimkan 4 kali pesan. App constant .habitmq .schedule first minute constant.habitmq .schedule per second, kemudian sama app constant.habitmq .third, dan yang terakhir app constant.habitmq .fourth. Oke, di sini mengirimkan 4 kali, 2 menit, 4 menit, 6 menit, dan terakhir 8 menit. Kemudian yang kedua itu untuk medium. App constant.priority.medium, ini bisa kita copy. Ini bisa kita copy aja untuk value-nya. Oke. Dan untuk yang medium ini kita akan mengirimkan hanya 3 kali aja. Yaitu 4 menit, 6 menit, dan 8 menit. Kemudian yang terakhir itu adalah low. Constant.priority.low juga sama, kita copy lagi. Kita sisain 2 yang third dan fourth aja. Oke. Selanjutnya saya akan buat sebuah variabel lagi. delay config.get. Ya, untuk isinya yaitu kita isi dengan todo.get priority. Karena key kita menggunakan priority. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya akan bikin sebuah finish time. Finish time ini adalah waktu yang akan kita pakai pada message WhatsApp kita. String.valueOf, kita isi end time, .split T, kita ambil indeks pertama. Oke. Nah, selanjutnya di sini di DTO saya akan buat sebuah kelas baru dengan nama MSG. Ini MSG ini adalah message yang akan kita kirim ke si Kiwi, RabbitMQ. Di sini saya tambahkan anotasi data, anotasi no constructor, anotasi all constructor, dan terakhir anotasi builder. Private string ID, private string message, private string remark, private string WA number. Oke, kita save.
Nah, selanjutnya kita instansiasi si kelas MSG kita, MSG sama dengan new MSG. Oke. Oke. Sekarang dari si list dari schedule kita ini mau saya reverse ya. Jadi kita akan kirim pesannya itu dari pertama 8 menit sebelum berakhir, 6 menit sebelum berakhir, 4 menit sebelum berakhir, dan 2 menit sebelum berakhir. Oke, untuk logiknya itu kurang lebih seperti ini. List dengan isinya itu long, count, minute list. Kemudian kita stream dot range 0 delays dot size dot map. Kita bikin sebuah variabel j delay dot size min 1 min j. Oke. Map to object delays get. Collector to list. Collector to list. Kemudian kita looping. Integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari delay dot size. I plus plus. Oke. Kemudian kita set msg.setID. Kita isi dari todo.getID. Selanjutnya msg.setWA-number. todo.getWA-number. Kita bikin kondisi if i tidak sama dengan delay dot size min 1. Sorry. Ini artinya apabila i ini tidak sama dengan indeks yang terakhir, maka di sini akan saya set local datetime, now time sama dengan end time dot minus minute count minute list dot get index i. Oke. String now sama dengan string dot value of now time dot split. Ini t, kita ambil indeks pertama. Selanjutnya di sini saya akan set message-nya msg.setMessage hi, concat todo.get WA number .concat. Saat ini pukul concat now .concat lagi. Waktu Anda akan berakhir pada concat kita ambil dari finish time. Kemudian kita concat lagi. Anda mempunyai waktu. Kita concat lagi
string dot value of count minute list dot get index ke i dot concat menit lagi, koma, sebelum aktivitas di sini nama aktivitasnya concat todo.getTitle concat, kita kasih bold lagi, berakhir. Oke. Kemudian kita set remark-nya. Set remark app constant dot status dot created. Artinya kalau waktunya ini tidak sama dengan waktu berakhirnya, maka statusnya maka remark-nya kita set created. Nah, remark ini saya butuhkan untuk nge-update si status ke MongoDB kita. Selanjutnya else-nya, apabila ini message yang terakhir, kita set message hi, seperti biasa, concat todo.get WA number, concat selamat Anda telah menyelesaikan aktivitas concat todo.getTitle concat dengan baik. Oke. Dot set remark, di sini akan saya remark sebagai done. App constant dot status dot done. Oke. Selanjutnya kita akan convert si kelas message kita menjadi string. Convert msg sama dengan object mapper dot write value as string msg. Oke. Jadi object mapper ini bisa kita gunakan untuk convert dari string menjadi objek atau sebaliknya, dari objek menjadi string. Oke. Long total day sama dengan total different time ditambah delay dot get i kita kasih log biar kelihatan, log info total delay, ini bukan total day tapi total delay todo.getTitle total delay. Oke. Kemudian kita send message. Oke. Di sini saya akan bikin sebuah metode lagi untuk ngirim ke Kiwi RabbitMQ-nya. Tipenya itu void send message. Parameternya yang pertama itu adalah long delay time. Kemudian string message. Long delay sama dengan delay time dikali 60 dikali 1000. Oke. Ini logic ini tadi kan kita di atas itu kan ngeset delay-nya itu kan pakai menit ya. Nah, dari menit ini kita convert nih menjadi millisecond. Oke. Kemudian kita
try catch. Dalam try-nya ini kita panggil message dari si amkp.core. Delay message sama dengan message builder dot with body. Nah, di sini kalau dilihat itu ngirimnya harus byte ya. Jadi dari message dot get byte. Set header x delay. Nah, ini kita kirimkan. Delay-nya itu berapa lama gitu. Dot build. Oke. Selanjutnya kita panggil si rabbit template dot send. Kita send ke exchange kita. Exchange name, koma, kiwi kita, app constant dot rabbitmq kiwi name, koma message-nya, delay message. Oke. Di sini apabila terjadi error, kita log aja. Log.error error send message to kiwi. Oke. Nah, sekarang kita panggil si send message ini dengan parameter total day, convert message. Untuk kelas produsernya udah selesai. Sekarang saya akan bikin satu kelas lagi untuk listener-nya atau untuk yang mengkonsum data di si kiwi-nya. Di dalam packet service kita buat sebuah interface baru. Di sini saya akan membuat sebuah metode baru dengan tipenya itu void, dengan nama metodenya itu consume message with delay, di mana parameternya itu message. Selanjutnya saya akan bikin lagi sebuah kelas baru sebagai implementasi dari si RabbitMQ Listener Service ini. Tambahkan anotasi service, anotasi required constructor, dan anotasi SLF4G. Private final to do repository, private final WA gateway rest, Oke. Selanjutnya kita coba implement, Ctrl O, kemudian pilih nama metodenya itu. Oke. Sini kita tambahkan anotasi rabbit listener. String receive message, new string message dot get body. Kemudian saya akan buat sebuah private method void process message string message. Kita tambahkan anotasi sedikit terus.
object mapper, new object mapper. Kita instansiasi object mapper, kemudian MSG sama dengan object mapper read value message ke msg.class. Oke. Logic ini artinya kita convert lagi nih dari string ke dalam si msg class. Oke. String wa number sama dengan msg.get wa number dot replace first. Oke. Plus 62 menjadi 0. Oke. Ingat ya, karena kita mengirimkan nomor WhatsApp-nya itu ke si WhatsApp gateway-nya itu depannya 0. WA gateway request builder build country code 62 target WA number oke. Opsional to do exist to do repository dot find by id msg.get id. Oke, kita akan ngecek dulu nih ke database kita. Apakah datanya ada dari ID tersebut? Oke, kita bikin kondisi if exist to do dot is present. Kalau misalnya datanya ada dan exist to do dot get status equal app constant status dot created. Oke. Apabila statusnya itu masih dibuat, nah kita bikin kondisi lagi nih. If msg.getRemark equals app constant dot status dot done. Apabila remark yang dikirimkan ke dalam message ini adalah done, maka kita akan mengupdate statusnya menjadi done. Oke, di sini saya bikin logic untuk mendapatkan tanggal hari ini. Date.from local datetime.now.add zone ID of UTC to instant exist to do get set status. Nah, di sini kita set menjadi done. App constant status done. Kemudian kita set juga modified date-nya exist to do get set modified date now to do repository save exist to do exist to do get. Oke. Selanjutnya kita akan kirimkan message ke WhatsApp. Try get exception. Di sini kita kosongkan catch-nya. WA gateway request set message msg.getMessage WA gateway rest send message WA gateway request. Oke. Kemudian kita panggil si proses message ini, kita isikan dengan
receive message. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya si RabbitMQ producer ini tinggal kita panggil ke dalam service to do add kita. Ketika kita membuat data, kita juga akan mengirimkan message ke RabbitMQ. Di sini setelah save to do kita tambahkan. Tambahkan dulu di sini private final RabbitMQ producer service, RabbitMQ producer service, kita tambahkan dot send message delay, kita isi dengan save to do. Oke, sudah selesai. Oke, sorry, di sini saya lupa menambahkan keyway name-nya di anotasi Rabbit listener. App constant.rabbitmq.keyway-name. Oke, save. Oke. Namun sebelum itu jangan lupa untuk ngerunning service RabbitMQ-nya ya. Oke. vn spring bootrun yandev. Oke, servicenya sudah running. Oke, selanjutnya kita coba akses RabbitMQ dashboard. 0002 username. Oke. Nah, kita coba standby di page Kiwi ini, kemudian kita coba akses to-do list kita. Oke. Selanjutnya saya akan coba buat aktivitas di sini 2240 sampai 2250. Aktivitasnya ngoding. Sepertinya tinggi. Kita tambah, lanjut. Oke, udah sukses. Kita coba cek lognya. Di sini juga kita sudah berhasil mengirimkan message-nya sebanyak 4 kali. Kemudian kita coba standby ke WhatsApp-nya. Oke, di sini message pertama kita ini sudah masuk ya, cuman ini agak delay. Kalau kita lihat di sini aktivitasnya ngoding. Coba kita cek ke DB, tulis. Nah, di sini statusnya masih created. Kita coba tunggu lagi. Oke, di sini message kedua juga udah masuk. Statusnya itu sama, masih created, belum berubah. Kita tunggu lagi untuk message selanjutnya. Oke, message ketiga kita juga udah masuk. Selanjutnya kita coba cek lagi ke DB kita. Oke, di sini masih created ya. Nah, kalau dilihat tadi tuh masuknya itu sekitar 2249. Ya, kita tunggu lagi untuk message yang terakhir. Oke, di sini message terakhir kita juga udah masuk dengan pesan yang berbeda dari 3 message sebelumnya. Hai, selamat, Anda telah menyelesaikan aktivitas ngoding dengan baik. Oke, selanjutnya kita cek ke database kita. Oke, statusnya sudah berubah menjadi done dan kita sudah mengisikan modifier date. Kemudian kita coba refresh halaman ini. Oke, di sini juga status sudah berubah menjadi selesai dan button kita menghilang gitu.
Oke, artinya kita sudah berhasil secara keseluruhan membuat website to-do list ini. Oke, oke teman-teman, jika punya saran selanjutnya mau bikin tutorial tentang website apa, bisa tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih semua.